Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku, apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta rezeki yang berlimpah. Amin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sirarika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Pada sore hari ini saya ingin membawakan sebuah cerita dari salah seorang teman saya yang bernama Ricky. Terima kasih Ricky untuk ceritanya, di mana Ricky ini sudah mengizinkan saya untuk menceritakan cerita yang dialami dia ke dalam YouTube. Seperti itu ya. Jadi ceritanya Ricky ini sangat suka sekali berkemah di tengah hutan bersama ketiga orang teman-temannya. Jadi ketika akhir pekan pada hari Sabtu itu Ricky dan teman-temannya ini berniat camping di tengah hutan. Jadi mereka sudah mempersiapkanlah segala sesuatunya, semuanya tendanya sudah mereka persiapkan. Jadi mereka pergilah di hari Sabtu itu dengan tujuan malam minggunya mereka berada di tengah hutan untuk berkemah seperti itu ya kan. Nah, jadi ketika Ricky dan ketiga temannya ini dalam perjalanan menuju hutan itu, hari menjelang maghrib. Setelah habis maghrib itu tiba-tiba mereka belum sampai ke tempat tujuan. Itu hujan turun dengan derasnya gitu kan. Jadi mereka ini panik gitu kan. Karena kalau seandainya mereka ingin mendirikan tenda itu tidak sempat lagi gitu. Karena hujan langsung datang dengan derasnya seperti itu kan. Jadi Ricky dan ketiga temannya ini berlari-lari mencari tempat berteduh. Karena panik mereka berlari mencari tempat berteduh, di mana ada tempat berteduh gitu kan. Dan ketika mereka lagi berlari itu mereka menemukan gumpalan asap yang berada di salah sebuah rumah gitu kan. Jadi mereka langsung berlari menuju rumah itu untuk berteduh gitu kan. Nah, ketika mereka sampai di rumah itu, ternyata yang punya rumah itu ada seorang penjual sate. Jadi Ricky dan ketiga teman-temannya ini duduklah di warung itu dan memesan sate gitu, karena mereka juga karena hujan ya kan, jadi lapar gitu. Jadi mereka memesan sate dan memesan kopi gitu kan. Jadi dilayanilah sama yang punya warung sate ini, dimana mereka juga ada seorang anak gadis yang melayani mereka untuk menyuguhkan sate dan kopi itu gitu kan. Nah, singkat cerita Ricky dan teman-temannya ini menunggu hujan reda, mereka berceritalah kepada bapak penjual sate ini, bersama bapak dan ibu juga ada di sana. Mereka bercerita bahwa mereka itu ingin bercamping di tengah hutan, tapi karena hujan lebat, jadi mereka akhirnya mencari tempat berteduh gitu kan. Nah, karena sudah jauh malam, jadi bapak yang tukang sate ini menyarankan mereka itu, Ricky dan teman-teman itu, untuk bermalam di pondok mereka gitu kan. Ya udahlah, bermalam aja di sini katanya, karena memang hari udah malam sekali gitu kan. Karena Ricky dan teman-temannya ini merasa memang sudah malam gitu kan, apalagi kondisi hari hujan. Jadi mereka akhirnya menerima tawaran dari bapak penjual sate ini untuk menginap di rumah tersebut gitu kan. Jadi mereka akhirnya tidur di balai-balai bambu di dekat warung sate itu, dan mereka tidur di sana gitu kan. Ketika keesokan paginya mereka terbangun. Jadi mereka terbangun ini. Ketika mereka terbangun, mereka kaget gitu kan, karena mereka itu ternyata tidur di sebuah rumah yang kosong gitu kan. Jadi mereka memanggil nama bapak tadi gitu, Pak gitu. Mereka memanggil gitu kan. Ketika mereka sadar, ternyata rumah yang tempat mereka singgahi itu adalah rumah yang sepertinya sudah lama tidak ditempati gitu kan. Karena dari mereka melihat sudah banyak yang rusak rumah itu, sudah sangat yang berdebu. Mereka mencari kotor, tempat mereka tidur pun sangat kotor gitu kan. Padahal mereka merasa tadi malam bersih tempat mereka tidur gitu kan gitu. Dan yang membuat mereka sangat terkaget sekali, hampir pingsan mereka semua itu, mereka menemukan sebuah etalase kecil yang bertulisan menjual sate kambing dan sate ayam. Tetapi tempat etalase itu sudah sangat berdebu dan sangat usang. Jadi seakan-akan tempat sate itu sudah lama tidak digunakan. Melompatlah mereka berempat ini berlari ke bawah gitu kan. Jadi mereka berlari ke bawah dengan keadaan panik dan takut. Akhirnya mereka menemukan sebuah perkampungan kecil dengan beberapa rumah di sana. Akhirnya mereka ke sana, mengetok pintu dan bertanyalah kepada mereka ini kan. Jadi yang punya rumah ini bertanyalah, kok kenapa, ada apa ya, katanya kok ngos-ngosan gitu, seperti apa gitu kan. Akhirnya singkat cerita Ricky dan ketiga teman-temannya ini berceritalah kepada bapak warga di sana ya kan. Jadi mereka bercerita tentang kejadian yang mereka alami dan gitu. Dan si bapak ini terdiam gitu kan. Akhirnya Ricky dan teman-temannya ini bertanyalah
kepada bapak itu, apakah memang benar ada sebuah rumah di tengah hutan itu tempat mereka berteduh semalam. Karena terdiam, akhirnya bapak ini bercerita lah ya kan, memang ada. Rumah itu ada seorang penjual sate di tengah hutan itu, dan itu sudah 10 tahun yang lalu. Terkejutlah Ricky sama teman-temannya ini. 10 tahun yang lalu, padahal mereka itu baru saja tadi malam itu makan sate dan menginap di rumah itu. Jadi mereka terkejut sekali. Akhirnya bapak warga di sana itu bercerita kalau 10 tahun yang lalu ada satu keluarga di sana dengan 1 orang anak tunggal gitu. Pekerjaan mereka selain berkebun, mereka juga menjual sate gitu kan. Jadi bapak itu menjual sate, dan karena udah tua bapak itu sakit dan akhirnya meninggal dunia. Tinggallah istri dan 1 orang anak gadisnya gitu kan. Nah, habis itu sang ibu yang sudah tua juga kesakitan dan akhirnya juga meninggal dunia. Tinggallah seorang anaknya ini karena merasa depresi, selama ini mempunyai ayah, ibu ya kan, sekarang tinggal sendiri. Akhirnya sang gadis ini sangat depresi gitu kan, sangat depresi. Akhirnya dia stres, sakit, dan akhirnya si anak gadisnya ini pun ikut meninggal dunia. Jadi itulah cerita dari warga di sana. Jadi rumah itu akhirnya terbengkalai karena tidak ada ahli waris, tidak ada yang mau menempati selama lebih kurang itu 10 tahun. Jadi setelah mendengar cerita itu, Ricky dan teman-temannya ini lemes gitu ya, takut mereka. Jadi semalam itu mereka makan sate apa gitu kan, yang mereka minum kopi dari mana, dan itu yang mereka pikirkan kan. Akhirnya mereka memutuskan untuk membatalkan camping mereka pada akhir pekan itu. Jadi mereka memutuskan untuk pulang gitu kan. Nah gitu. Jadi itulah cerita dari teman saya bernama Ricky bersama 3 orang temannya yang menceritakan kepada saya, dan si Ricky ini sudah mengizinkan untuk menuangkannya ke dalam cerita di YouTube. Semoga bisa menghibur kalian semua gitu kan. Dan untuk cerita Ricky ini walau alam ya kan, yang percaya boleh, yang tidak percaya juga boleh gitu kan. Jadi kita istilahnya harus menghargailah cerita-cerita dari orang ya. Kita boleh percaya, tidak percaya pun juga boleh. Jadi tidak ada paksaan sama sekali ya kan. Jadi saya mengucapkan walau alam tentang kebenaran cerita ini, karena cerita ini dari teman saya, bukan yang saya alami sendiri ya kan. Tetapi kalau kejadian-kejadian yang saya alami sendiri, insya Allah itu benar saya alami gitu kan, dan tidak ada kebohongan di sana gitu kan. Jadi istilahnya cerita-cerita mistis ini saya bawakan, ada yang cerita dari teman saya, ada yang cerita dari kejadian yang saya alami, dan insya Allah kejadian saya alami itu memang benar terjadi. Jadi untuk semua para teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang sebaik hati, terima kasih udah menonton video saya. Yang percaya alhamdulillah, yang tidak percaya ya mohon maaf ya kan. Saya hanya bertujuan untuk menghibur semua. Yang jelas jika saya menuliskan kisah nyata di video saya, memang itu adalah kenyataannya, dan saya tidak ada unsur mengarang seperti yang komen-komen di bawah ya kan, tidak ada sama sekali. Dan kejadian itu memang benar saya alami. Untuk cerita yang dari saya ya kan, untuk cerita yang dari teman saya ya walau alam, tapi ya saya sudah izin dari mereka untuk menuangkannya di YouTube seperti itu ya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang selama ini tidak berkenan. Terima kasih untuk yang sudah menonton video saya. Mohon bantuannya untuk subscribe YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.